Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai integral pecah rasional. Kalau kemarin kita sudah membahas soal-soal latihan, salah satunya juga integral pecah rasional kasus pertama. Dimana kalau kasus pertama saya jelaskan dan saya tegaskan bahwa kita harus melihat penyebutnya. Kalau khusus untuk integral pecah rasional ini adalah kita harus melihat penyebutnya. Penyebutnya kita lihat dan kita tentukan dulu faktor-faktornya. Apakah faktornya itu nantinya berupa linear, fungsi linear dan berbeda? Apakah fungsi linear sama, maksudnya ada yang sama, ataukah nanti tidak berwujud fungsi linear, tetapi bisa nantinya berwujud fungsi kuadrat dan berbeda, apakah sama? Nah, ini untuk mengidentifikasi integral ini adalah pecah rasional nanti kasus keberapa. Nah, kalau yang pertama kemarin kita bahas, nah itu adalah fungsi atau integral pecah rasional dengan penyebutnya mempunyai akar-akar. Nah, ini ya, mempunyai akar-akar yang linear. Dan yang linear itu semuanya berbeda. Nah, yaitu ya, walaupun itu ada akarnya ada 3, tetapi semuanya berbeda. Nah, kalau berbeda berarti itu sudah memasuki atau masuk kasus pertama. Nah, kalau kasus kedua, kita harus mengingat juga bahwa penyebutnya kita sama dengankan 0. Apakah dia itu mempunyai akar real atau enggak? Dan kalau dia mempunyai akar real dan linear, dan apakah ada yang sama? Maksudnya bahwa di sini semua faktornya linear, tetapi ada beberapa yang sama atau berulang. Nah, maka bisa dikatakan bahwa integral PEGX atau integral pecah rasional dapat dinyatakan sebagai PEGX sama dengan A1 per X min X1 plus A2 per X min X1 dikuadratkan sampai AP per X min X1 pangkat P plus B1 per X min X2 plus B2 per X min X2 dikuadratkan sampai nanti seterusnya. Dengan catatan bahwa A1 atau AI, BJ, CK itu adalah anggota bilangan real. Dan konstanta-konstanta ini yang akan kita cari adalah I. I-nya itu sampai 1, 2 dan seterusnya maupun J maupun K. Nah, kita langsung memasuki contoh saja. Bagaimana bahwa kasus kedua ini adalah catatannya adalah mempunyai akar-akar atau faktor-faktor yang faktor-faktor tersebut fungsi linear dan fungsi linear itu ada yang sama. Nah, contohnya adalah integral 3x kuadrat min 7x plus 5 per x min 1 dikali x kuadrat min 4x plus 4 dx. Nah, kita mencari suatu bentuk integral seperti ini. Nah, salah satu kita kalau kita bermain atau mengidentifikasi awal, ini ya, mengidentifikasi awal apakah dia itu nanti termasuk pecah rasional atau enggak. Nah, teman-teman perlu disadari bahwa pecah rasional itu kadangkala kita akan terjebak bahwa itu sebenarnya adalah substitusi, tetapi kita menggunakan pecah rasional dan bisa, tetapi itu nanti membutuhkan waktu yang lama, padahal kita substitusi adalah bisa, asalkan dia adalah fungsi aljabar. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat seperti kasus kedua tadi adalah ini adalah PX, misalkan PX adalah 3x kuadrat min 7x plus 5 dan X-nya adalah x min 1 dikali x kuadrat min 4x plus 4. Nah,
langkah tadi adalah Qx-nya kita sama dengan kan 0. Nah, di sini didapatkan bahwa X min 1 dikali X kuadrat min 4X plus 4, kita sama dengan kan 0. Nah, di sini adalah ada memuat fungsi kuadrat X kuadrat min 4X plus 4. Ini bisa kita faktorkan, yaitu X min 2 dikuadratkan. Jadi X min 2 dikuadratkan ini adalah X kuadrat min 4X plus 4. Kalau X min 1 tetap di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat X min 2 dikuadratkan ini sebenarnya adalah fungsi linear, tetapi fungsi linearnya ini berulang. Maksudnya berulang itu X min 2 dikuadratkan kan berulang. X min 2 kali X min 2 sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ini kasusnya mumpung akar-akarnya atau faktornya itu linear, fungsi linear, dan berulang, maka masuk kasus kedua. Sehingga solusinya bagaimana? Nah, solusinya gini, sehingga Px Qx sama dengan 3x kuadrat min 7x plus 5, ini saya tulis ulang, per x min 1 dikali x kuadrat min 4x plus 4. Nah, ini ya. Nah, itu sama dengan A1 per X min 1 ini tetap. Ini kebolak-balik nggak apa-apa. Ini mau ditulis B1-nya X min 1 nggak masalah. Atau B2-nya X min 1 juga nggak masalah. Seperti itu ya. Nah, plus B1 per X min 2 plus B2 atau Anda simbolkan ABC juga nggak apa-apa. Per X min 2 dikuadratkan. Nah, ini adalah penulisan untuk mencari solusi penyelesaian dari integral pecah rasional kasus kedua. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah sama. Cobalah kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya ke semuanya ini ya. Nah, fungsi atau tujuan untuk menyamakan penyebutnya adalah untuk mengkanselisasi penyebut di Qx ini. Sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Seperti kasus pertama. Nah, setelah kita samakan, maka A1, nah ini kan X min 1, ini kekurangannya apa? Nah, teman-teman perlu kita lihat bahwa kadangkala kita menuliskan untuk menyamakan penyebutnya itu, ini lihat, seperti ini ada 3 persamaan yang kita lihat, ada operasionalnya 2. X min 1, X min 2, dan X min 2 dikuadratkan. Nah, X min 1 ini kan tinggal dikalikan X min 2 kuadrat. Kesalahan mahasiswa yang paling sering adalah X min 2 masih dikali X min 2 masih dikali X min 2 dikuadratkan. Nah, padahal itu kan tidak. Karena apa? Karena X min 2 dikuadratkan itu kan secara substansial itu kan sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, inilah kesalahan beberapa mahasiswa dalam menyamakan penyebutnya untuk pengkalian di penyebut, di pembilang seperti itu. Nah, sehingga A1 di sini adalah bukan kekurangan atau bukan dikalikan X min 2 kali X min 2 dikuadratkan, tetapi kurang dikalikan X min 2 dikuadratkan saja, seperti itu. Nah, plus B1 itu penyebutnya sudah memuat X min 2. Berarti tinggal kekurangan X min 1. Dan untuk mendapatkan X kuadrat min 4X plus 4, X min 2 ini kan dia masih pangkat 1 nih. Harus dikalikan lagi X min 2. Kalau B2 sudah memuat penyebut, X min 2 dikuadratkan. Sehingga hanya kekurangan X min 1 seperti ini. Sehingga ini saya tulis ulang, 3X kuadrat min 7X plus 5 itu sama dengan A1 dikali X min 2 dikuadratkan plus B1 dikali X min 1 kali X min 2 plus B2 kali X min 1. Nah, dari sini kita lebih sederhanakan bahwa X min 2 ini adalah X kuadrat min 4X plus 4 dan X min 1 dikalikan X min 2 itu sama halnya dengan X kuadrat min 3X plus 2 dan ini tetap B2 kali X min 1. Nah, sehingga kalau kita kalikan satu-satu menggunakan sifat asosiatif,
A1 kali X, A1 kali min 4X, A1 kali 4. Begitu juga dengan B1 kali X kuadrat, B1 kali min 3X, B1 kali 2, B2 kali X, dan seterusnya. Ini memuat A1 X kuadrat min 4X A1 plus 4A1, B1 X kuadrat min 3X B1 plus 2B1, dan B2 kali X, X B2, B2 kali 1 min B2. Nah, tinggal teman-teman di sini adalah menyamakan atau mengkelompokkan yang memuat variabel X kuadrat jadikan 1. Ini ya. Kita lihat yang memuat X kuadrat ini. Saya kasih tanda yang berbeda. Ini ada lagi? Enggak ada ya. Ini ada A1 X kuadrat dan plus B1 X kuadrat. Sehingga kita jadikan 1 A1 X kuadrat dan B1 X kuadrat yang memuat variabel X. Nah, kita kasih tanda yang berbeda juga. Mana lagi? 3X min ya. Nah, terus mana lagi? X ini plus. Nah, maaf ini B2 nya tidak. Nah, dari sini tinggal kita kelompokkan min 4A1 jadi sini, min 3XB1 dan plus XB2. Begitu juga yang tidak ada variabel X nya kita kelompokkan jadi 1 ini, dan min. Maaf ya, min. Nah, ini ya. Nah, setelah itu ini kan memuat X kuadrat, ini juga memuat X kuadrat, dikeluarkan. Tinggal A1 plus B1 kali X kuadrat, begitu juga dengan X dikeluarkan. Nah, ini tidak, tetap ini ya, satu kesatuan. Nah, sehingga kita menggunakan hukum kesamaan ini ya. Kita menggunakan hukum kesamaan 3X kuadrat min 7X plus 5 sama dengan A1 plus B1 X kuadrat min 4A1 plus 3B1 min B kali X plus 4A1 plus 2B1 min B2. Nah, dari sini didapatkan bahwa A1 ini ya, plus B1. Nah, ini samanya kita cari yang X kuadrat berapa, koefisiennya adalah 3. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan min ya, mohon maaf, min 4A1 plus 3B1 min B2. Nah, ini saya masih menggunakan negatif sama dengan min 7. Karena kenapa kok min 7? Karena licet. Ini yang memuat variabel X, di sini X koefisiennya berapa, min 7. Nah, tinggal yang tidak memuat variabel yaitu adalah 4A1 ditambah 2B1 min B2. Berapa itu? Yang tidak memuat koefisien, bukan koefisien ya, nilai konstantanya adalah 5. Ini adalah 5. Nah, dari sini ada 3 persamaan. Jadi teman-teman ada 3 persamaan. Nah, ini ya. Nah, kunci dari 3 persamaan itu ada persamaan A1 plus B1 sama dengan 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga teman-teman. Ini memuat min, ini min, ya kan? Mohon maaf. Ini samanya dengan positif saja seperti ini. Jadi kurungnya hilang. Nah, sehingga tinggal ya, ini 4A1 plus 3B1 min B2 sama dengan 7. Dari sini kita bisa memperoleh nilai dari A1, B1 dan B2. Teman-teman bisa untuk mencari ini dapat menggunakan metode substitusi atau eliminasi, atau juga bisa menggunakan metode campuran ya. Maksudnya campuran itu adalah menggunakan metode substitusi dimix dengan eliminasi. Dari sini
Cobalah kita misalkan ini adalah persamaan 2 ini ya, ini kita misalkan, dan ini kita misalkan persamaan 1 ya. Nah ini kita misalkan persamaan 3. Nah ini ya. Nah kita misalkan nanti menggunakan untuk mencari A1, B1, B2, kita menggunakan dulu persamaan 2 dan 3. Kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Ini ya. Kita menggunakan metode eliminasi. Ini ya. Nah ini sama dengan 5. Nah cobalah kita kurangi keduanya, ini kita kurangi apa ini, cobalah kita kurangi ya. Nah ini kita kurangi ya, simbolnya kita kurangi. Kalau kita kurangi di sini kita akan mendapatkan nilai, atau kita tambah ya, kita tambah saja karena kita akan menyamakan nanti menggunakan eliminasi, kita A1 dan B1, berarti ini kita tambah. Nah kalau kita tambah, maaf, jadi kita menggunakan simbol yang bisa nanti jumlah. Nah kita jumlah ya, kita jumlah ini, maka menjadi 8A1 ditambah 5B1 sama dengan 12 ya. Misalkan ini adalah persamaan 1, 2, 3, persamaan 4 ini ya. Kita mau geser sini juga oke, enggak masalah. Ini juga enggak masalah. Ini ya. Nah, ini misalnya persamaan 4. Nah, dari persamaan masih nomor equation, dari persamaan 1 dan 4. Nah, kita cek persamaan satunya adalah A1 plus B. Ini. Terus persamaan 4 kita coba. Nah ini ya, dari 8A1 plus 5. Nah ini coba kita eliminasi lagi, nah ini ya, ini kan memuat, cobalah ini kita kali berapa, kali, kita mau mencari apa dulu, mau kali 8 juga boleh, ini berarti kali, maaf, ini kita kali 1. Nah maka didapat ya, didapat 8A1 ditambah 8B1 sama dengan 24 ini ya. Ini bukan yang dikali 8, bukan ini ya, tetapi yang dikali 8 adalah
untuk mudah saja. Nah, ini didapat sama 8A1 ditambah 5B1 sama dengan 12. Nah, ini ada 8 kalau kita kurangi. Nah, ini kalau kita langkahnya ini kita kurangi, maka nanti akan kita peroleh 3B1 ya, 3B1 24 kurangi 12 adalah 12. Maka kalau kita tanya B1 nya berapa, berarti kan 12 bagi 3 yaitu adalah 4. Sudah ketemu B1 nya 4 ini ya. Nah, setelah ketemu B1 kita masih menggunakan ini, entah itu kita menggunakan yang A1 plus B1 sama dengan 3 nggak apa-apa ya. Dari A1 plus B1 sama dengan 3, maka A1 sama dengan 3 kurangi 4 sama dengan min 1. Kita ketemu A1 nya adalah min 1. Nah, setelah ketemu A1 kita menggunakan langkah yang mana? Untuk mencari B2 kita menggunakan yang ini. Nah, kita cari yang ini untuk mencari B2 ini ya. Kita mencari B2. Nah, ini berarti 4 kali min 1 ditambah 2 kali 4 dikurangi B2 ini ya, sama dengan 5. Nah, dari sini min 4 tambah 8 min B2 sama dengan 5. Jadi kalau saya tanyakan min B2 ini sama dengan 5 kurangi berapa ini? 5 kurangi ini 4, pindah sana berarti min 4. Ini sama dengan 1, ya kan? Nah, tetapi di sini kita memuat min B2, jadi bisa saya tulis B2-nya sama dengan min 1. Nah, setelah ketemu A1, B1 dan B2, kita kembalikan ke persamaan awal untuk mencari nilai. Nah, ini. Nah, kita kembalikan ke sini. Nah, ini ya. Ini. Maaf, saya kembalikan untuk menyelesaikan langkah berikutnya. Nah, ini sin kita integralkan ya. Ini. Nah, dari sini kita peroleh integral, ini juga integral, ini juga integral. Nah, ini jangan lupa teman-teman harus menulis simbol dx karena kita integralkan terhadap variabel x. Nah, ini ya. Ini kita ganti dx, ini pindah ke sini. Dx kita menggunakan sifat keliniaran. Ini ya. Ini kita kembalikan dx. Nah, dari sini teman-teman nggak usah bingung. Ini berarti masih
ya. Nah, dari sini kita tadi kan sudah ketemu suatu nilai dari A, B, dan C. Tinggal nanti kita masukkan lagi, saya integralkan ini ya, isiannya. Saya copy paste ini aja untuk mempermudah dan menyingkat waktu. Tadi A1 nya berapa? A1 adalah min 1, B2 nya adalah min 1 ini ya. Kalau mau ngecek boleh kok nanti ya. A1 min 1, B1 nya adalah 4, B2 nya adalah min 1. Nah, dari sini kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu ini catatan ya, semuanya sudah kita lengkapi ini. Nah, ini kan min kan, boleh kita keluarkan, di sini adalah min ini ya. Terus ini boleh kita tuliskan 4, di sini berarti 1. Nah, di sini plus jadi negatif, ini adalah 1 dx. Nah, dari sini teman-teman kita peroleh integral ini adalah min ln x min 1. Ini belum rumus ya. Min ln x min 1 terus plus 4 ln x min 2. Nah, terus di sini memuat min integral 1 per x min 2 dikuadratkan. Teman-teman boleh kok ini coba kita misalkan. Nah, untuk menjawab integralnya ini kita menggunakan, cobalah kita misalkan apa namanya, U sama dengan, kecil saja, U sama dengan, pakai equation ya, U sama dengan x min 2, maka du per dx itu sama dengan 1, maka bisa tulis du sama dengan dx ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh integral dari 1 per x min 2 dikuadratkan dx itu sama dengan integral 1 per u kuadrat, du nya kita ganti, dx nya kita ganti du, mohon maaf. Nah, dari sini bisa kita integralkan lagi bahwa ini bisa menjadi u pangkat min 2 du. Nah, ini ya. Nah, ini kita peroleh bahwa min u ini kan min u plus min uu, berarti min 1/u plus c. Nah, ini kita kembalikan, u nya menjadi min 1 per x min 2 ya, plus c. Nah, kita kembali ke sini, maka diperoleh hasil pengintegralan dari integral 1 per x min 2 dikuadratkan menjadi 1 min ya, min berarti plus ya, plus 1 per x min 2 plus c. Nah, inilah hasilnya dari
pengintegralan suatu integral pecah rasional kasus kedua, di mana catatannya adalah kasus kedua itu mempunyai akar, semuanya adalah fungsi linear, dan ada yang sama akar-akarnya. Nah, ini solusinya. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan contoh yang lain. Sama. Nah, ini cek aja ini memuat banyak sampai E. Kenapa kok sampai E? Ini aja X kuadrat. Di sini adalah X pangkat 3. Jadi kalau sudah memuat akar-akarnya berarti ya X kuadrat. Ini ada X pangkat 3, X pangkat 2, dan X itu sendiri. Artinya kita gradasikan menurun. Gitu ya. Kalau di sini ada X pangkat 4 ya nanti dari 4, 3, 2, 1. Ini sampai F. Seperti itu. Itu catatannya yang terpenting. Ini adalah X pangkat 3 min 1, kita menggunakan hukum kesamaan ya. Nah ini. Nah coba teman-teman, apakah betul A-nya 1/8, B-nya 3/16, C-nya 7/4, D-nya 5/4, E-nya min 3/16. Baru dimasukkan ke sini. Nah ini ya. Nah ini. Nah nanti baru ketemu seperti ini hasilnya. Nah sebagai tambahan untuk teman-teman, kalau kasus ketiga ini kita cek penyebutnya. Nah, penyebutnya ini jika tidak semua akar real dan yang tidak real semuanya berbeda. Artinya apa? Bahwa penyebut dapat difaktorkan dalam bentuk kombinasi linear dengan kuadrat. Bisa nanti ada fungsi linear dan ada fungsi kuadrat. Nah, ini ya, ini catatannya. Nah, ini adalah fungsi linear dan di sini adalah fungsi kuadrat. Nah ini ada linear dan ada kuadrat. Nah, kalau teman-teman melihat dari fungsi linear, tetap kita langsung integralkan terhadap suatu fungsi konstanta. Tetapi kalau di sini merupakan fungsi kuadrat, maka di sini atasnya sebagai pembilangnya, sebagai solusi nanti untuk menjawabnya, tetap kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Tetapi kita melihatnya adalah Bx plus C atau fungsi linear. Ini adalah kasus ketiga. Nah, cek perbedaannya. Di sini adalah fungsi kuadrat. Nah, Bapak mau tanya, kenapa kok ini tidak difaktorkan? Nah, ini kan sudah merupakan faktor ini. Nah, cobalah kalau teman-teman mencari X kuadrat plus 1. Nah, ini ya. Ini kan kalau difaktorkan X min 1, X min 1 apakah bisa? Ya, min menjadi min 2x plus 1. Nah ini ya, ini tidak perlu difaktorkan lagi dan ini sudah merupakan serangkaian kombinasi tadi. Tinggal penyebutnya kita untuk sebagai solusi, penyebutnya adalah fungsi linear seperti ini. Nah ini besok saya akan jelaskan untuk kasus ketiga ini. Nah, kita pelan-pelan saya akan jelaskan bagaimana untuk solusinya. Karena kalau kita sudah mendapatkan mengidentifikasi bentuk-bentuknya, nah nanti tentu akan mudah untuk menarik selanjutnya ke bawah mencari nilai A, B, C, dan atau D atau sampai E, cukuplah mudah. Itu ya. Baik teman-teman, itu penjelasan materi dari saya, integral pecah rasional kasus kedua. Dan mohon dipelajari, nanti kalau belum paham boleh ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.